Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu taala tentang fadilah mengkonsumsi makanan yang halal dan tercelanya makanan yang haram, beliau mengutip beberapa firman Allah Subhanahu wa taala serta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya mencari rezeki yang halal dan sangat berbahayanya mengkonsumsi harta yang haram. Dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, "Kulu minat thayyibat wa'malu salihan." Makanlah harta yang baik-baik dan beramallah dengan amalan yang solih. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dari ayat yang barusan kita baca, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita mengkonsumsi makanan yang halal sebelum beramal. Ini menunjukkan tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal sehingga didahulukan daripada melakukan suatu perbuatan yang baik. Kemudian firman Allah di dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian mengkonsumsi harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Firman Allah lainnya, Bismillahirrahmanirrahim, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma." Sesungguhnya orang-orang yang mengkonsumsi harta anak yatim secara zalim. Kedua ayat yang barusan kita baca menunjukkan bahwasanya Allah sangat memperhatikan tentang makanan yang kita konsumsi. Haruslah makanan yang halal. Kemudian dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah harta riba sisanya jika engkau benar-benar beriman. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Apabila kalian tidak melakukannya, masih bergelimang dalam dosa riba, maka kalian itu telah mengizinkan peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'ada faulaika ashabun nar. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa siapa yang melampaui batas, yaitu mengkonsumsi harta yang riba, maka orang tersebut merupakan menjadi penghuni neraka jahanam. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi dari ayat yang barusan kita baca, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ja'alal akilar riba awwali amrin mu'dzinan bi muharabatillah wa fi akhirih muta'arridan linnar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang memakan riba sebagai orang yang seperti menyuruhkan memerangi Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dia itu akan memasuki nerakanya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga terdapat dalam berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah berbicara tentang masalah mencari rezeki yang halal dan agar kita menjauhi diri daripada rezeki yang haram. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Talabul halal faridatun ala kulli muslimin." Mencari rezeki yang halal itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Jadi beliau menjelaskan bahwa mencari rezeki halal merupakan sebuah kewajiban. Itu beliau ucapkan setelah beliau mengucapkan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin.
bahwa mencari ilmu juga merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Sebagian ulama berkata bahwa mencari ilmu yang halal dan haram dan menjadikan maksud dua hadis tersebut adalah satu, artinya dua hadis itu substansinya sama, yaitu kita diperintahkan untuk belajar mencari rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain bersabda, "Man sa'a 'ala 'iyalihi min hillihi fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Wa man talaba ad-dunya halalan fi 'afaf kana fi darajati syuhada." Orang yang mengusahakan rezeki yang halal kepada keluarganya, maka dia itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Sedangkan orang yang mencari dunia dengan cara yang halal agar dia tidak meminta-minta, maka dia itu berada pada derajat orang-orang yang syahid. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akalal halal arba'ina yauman, nawarallahu qalbahu wa ajra yanabi'ul hikmah qalbihi ala lisani." Orang yang mengkonsumsi rezeki yang halal selama 40 hari, Allah akan memberikan cahaya kepada hatinya dan Allah akan menumbuhkan kalam-kalam hikmah dari hatinya yang muncul daripada lisannya. Artinya seseorang yang menginginkan agar Allah menerangi hatinya dan agar di hati dan di lisannya muncul kalam-kalam hikmah, maka hendaklah dia memastikan bahwa makanannya itu adalah berasal daripada makanan yang halal. Kemudian diriwayatkan bahwa Sa'ad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana caranya agar doa yang dia panjatkan itu selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, solusi agar setiap doa kita diterima oleh Allah adalah memastikan bahwa makanan kita adalah makanan yang halal. Dengan sabdanya, faqala lahu atib ta'amatak tustajab da'watuk. Perbaiki makananmu, maka doamu itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang-orang yang sangat menjaga dunia, anak-anak dunia, qala rubba ash'asa aghbara musyarradin fil asfar mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuriya bil haram yarfa' yadayhi fayaqulu ya rabbi fa anna yustajabu lidzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, betapa banyak orang yang lusuh pakaiannya, yang kumuh pakaiannya, kemudian dia itu seperti orang yang barusan melakukan satu perjalanan jauh. Artinya saat dia berdoa, dia habis-habisan dalam doanya sehingga pakaiannya lusuh, penampilannya tidak karuan. Sedangkan makanannya itu adalah makanan yang haram, pakaiannya pun haram dan ia dikenyangkan dengan harta yang haram. Dia mengangkat tangannya ke langit dan dia berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Rasulullah menyatakan, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana orang yang seperti itu bisa diterima doanya oleh Allah? Karena dia itu mengkonsumsi dan memakai pakaian dan makanan yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya salah satu syarat agar doa kita mustajabah itu dipastikan bahwa pakaian kita, makanan kita, minuman kita, dan apa yang kita miliki itu harus benar-benar halal. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malakan ala Baitul Maqdis, nadi kulla lailatin man akala haraman lam yuqbal minhu sarfun wala adlun." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memiliki malaikat yang berada di atas Baitul Maqdis
yang menyeru pada tiap-tiap malam. Apa seruannya? Siapa yang mengkonsumsi makanan yang haram, maka Allah tidak menerima ibadat sunatnya dan juga ibadah wajibnya. Jadi ini merupakan salah satu ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sangat mementingkan agar umatnya itu tidak melakukan atau mengkonsumsi atau memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram di sini adalah haram secara zatnya dan haram dalam mencapainya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dalam hadis yang lain beliau bersabda, man ishtara sauban, siapa saja yang membeli satu pakaian, bi'asyrati darahim, dengan 10 dirham, wa fi thamanihi dirhamun haram, sedangkan pada uangnya itu dari 10 dirham tadi ada 1 dirham yang haram, lam yaqbalullahu salatahu ma dama alaihi minhu syai', maka Allah tidak menerima salatnya selama harta haram itu masih ada di dalamnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih, setiap daging, setiap otot yang tumbuh daripada harta yang haram, maka api lebih layak untuknya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubali min aina iktasabal mal, lam yubalillahu min aina adkhalahun nar. Orang yang tidak memperhatikan dari mana dia bisa mendapatkan hartanya, apakah dari halal atau dari haram, dia tidak peduli. Yang penting dia mempunyai harta, yang penting dia dapat makan, terserah makanan itu makanan haram, maka apa yang terjadi? Allah juga tidak akan peduli nantinya dari neraka mana ia akan memasukkan hamba tersebut. Jadi Allah tidak lagi menimbang rasa. Allah tidak lagi peduli apakah neraka ini terlalu panas atau tidak. Yang penting Allah akan memasukkannya dari arah mana saja yang Allah inginkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-ibadah asyaratu ajza, tis'atun minha fi talabil halal. Ibadat itu ada 10 juzuknya, ada 10 bagiannya. 9 daripadanya itu adalah dalam mencari rezeki yang halal. Kemudian, man amsa waniyan min talabil halal bata maghfuran lahu wa asbaha wallahu anhu radin. Siapa saja yang berada di sore hari dalam kondisi lelah dalam mencari rezeki yang halal, maka pada malam itu dia akan diampuni dosanya oleh Allah, dan pada subuh harinya Allah akan ridha kepadanya. Ini menjadi motivasi bagi kita yang lelah dalam mencari rezeki yang halal. Yaitu kita harus sadari bahwasanya di malam harinya kita dalam kondisi diampuni dosanya oleh Allah, dan besok harinya kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bagi seseorang yang menjadikan harta yang haram itu sebagai sarana untuk dia berbuat ibadah? Mari kita melihat penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asaba malan min ma'tham fawasala bihi rahman aw tasaddaqa bihi aw anfaqahu fi sabilillah jama'allahu dzalika jami'an thumma qadhafahu finnar. Orang yang mendapatkan harta dari cara yang haram, dengan cara yang berdosa, lalu dengan harta tersebut dia menyambung tali silaturahmi, atau dia bersedekah dengannya, atau dia menginfakkan harta tersebut pada jalan Allah, maka di hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruhnya harta tersebut, lalu Allah akan melemparkannya di dalam neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pentingnya menjaga diri daripada harta yang haram. Khairu dinikum al-wara'.
sebaik-baik agama kamu adalah wara'. Makna wara' di sini adalah memastikan diri kita agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah daripada harta. Kemudian dalam hadis yang lain, man laqiyallaha wara'an a'tahu Allahu thawabal Islam kullih. Siapa saja yang berjumpa dengan Allah, artinya dia meninggal dalam kondisi wara', menjaga diri agar tidak mengonsumsi sesuatu yang haram, maka Allah akan memberikan pahala Islam kepadanya secara sempurna. Dalam hadis yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa ammal wari'una fa ana astahi an uhasibahum." Adapun orang-orang yang wara' itu aku malu untuk menghisap mereka. Masya Allah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting bagi kita untuk bersikap wara' dengan berbagai kelebihannya sebagaimana yang barusan kita baca bersama. Kemudian tentang bagaimana besarnya dosa riba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, dirhamun min riba asyaddu 'indallahi min 30 zinatan fil Islam. Satu dirham saja daripada harta riba itu lebih berat dosanya di sisi Allah daripada 30 kali berzina. Jadi begitu dosanya masyarakat muslimin. Satu dirham saja, satu perak saja, satu sen saja uang riba yang ada bersama kita, itu dosanya melebihi daripada 30 kali kita berzina setelah kita masuk Islam. Kita ketahui bersama bahwa dosa zina itu besar. Tapi dalam hadis ini lebih besar lagi dosa seseorang yang mengkonsumsi harta riba. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya rasa dengan apa yang barusan kita baca daripada berbagai firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga kita tergerak hati untuk benar-benar menjaga agar harta kita itu harta yang halal dan bisa menjauhkan diri daripada harta yang haram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga berfaedah.